Halo everyone, teman-teman semua. Halo, halo, halo. Sebenarnya ini tiba-tiba banget sih dan gabut dan lagi nyobain tes mic juga. Dan aku udah bahas ini di feedku di Instagram atau TikTok kayaknya. Karena aku dari kemarin tuh kayak banyak banget kepikiran tentang hal tersebut. Jadi kayak ya udah, aku mau bahas itu gitu. Tapi kan kalau misalnya di video yang sedikit tuh entah kenapa jadi susah untuk membahasakan dan mau nulis juga aku lagi tidak bisa menumpahkannya dalam bentuk tulisan. So ya aku jadi bikin video ini deh gitu. Sebenarnya ini random ya, karena kemarin aku tuh kan baru banget datang ke sidangnya sahabat-sahabatku Teh Elis sama Teh Ai. Dan momen tersebut tuh bikin aku nyadar gitu bahwa seringkali aku tuh kayak kehilangan momen-momen bersama seseorang dan sesuatu. Maksudnya gini, jadi pas kemarin aku ketemu dengan Teh Ai, Teh Elis ngelihat mereka sidang, aku jadi kayak rewind back kayak tahun 2021 tuh kita baru masuk STAI gitu. Dan tiba-tiba sekarang tahun 2025 udah mau beres, udah mau pisah, masa-masa sama mereka tuh udah mau habis gitu. Di momen itu aku jadi nyadar, wah, aku kehilangan momen. Terus aku keinget speechnya kayak ya di konsernya yang bilang bahwa beliau tuh ngerti wujud waktu itu setelah ngelihat pertumbuhan Zalina. Karena kan kayak melihat Zalina tadinya di perut kayak ya, kemudian keluar, bertumbuh gitu, asalnya nggak bisa bicara, nggak bisa berjalan, sekarang udah bisa berlari gitu kan. Disitulah baru ngelihat waktu tuh kayak gini gitu. Dan sebagai orang yang I'm not a mom, aku bukan seorang ibu, dan kalau aku ngelihat diriku sendiri kan rasanya tuh kayak gini-gini aja ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Itu membuat aku menjadi bahwa iya, bahwa aku nggak ngerti waktu gitu. Kita kan sering bilang kita kehabisan waktu nih, kita kehabisan kesempatan gitu. Tapi kita nggak ngerti apa sih yang dihabisin dari waktu, apa sih yang dihabiskan dari masa-masa itu gitu. Tiba-tiba udah segini aja gitu, kita baru nyadar waktu habis ya ketika masanya udah habis. Contohnya kita baru ngerasain waktu kita habis untuk sekolah ketika kita kelulusan, ketika kita sidang, ketika kita wisuda, baru kayak ini udah habis nih. Dan seringkali karena terlambat menyadari itu, kita jadi kehilangan momen. Karena kita ngerasa punya waktu yang cukup, punya waktu yang banyak. Padahal tuh enggak gitu. Di setiap detiknya aja itu tuh kan habis berkurang gitu. Kayak kita sekolah 4 tahun, di setiap detiknya itu berkurang. Tapi karena kita tidak menyadari bahwa waktu kita berkurang, jadi kayak ya udah sih santai aja masih 4 tahun. Ya udah sih, nanti lagi aja. Ya udah sih, ya udah sih, ya udah sih. Tiba-tiba jereng umur 25. Kayak gitu kan. Nah, dan memang nggak ada solusi untuk kayak mempercepat waktu, memperlambat waktu, untuk kayak kita more attractive, untuk kita merasakan. Dan nggak ada gitu, nggak ada, kita nggak bisa ngapa-ngapain si waktu ini karena waktu ya udah gitu, waktu tercipta bukan untuk dirubah kan gitu. Dan karena itulah yang bisa kita lakukan sebagai manusia, yang juga dibilang sih di speechnya kayak ya merasakan sebanyak-banyaknya rasa gitu, merekam semua itu dengan baik. Dan yang bisa kita lakukan adalah dengan hadir dengan utuh. Kita hadir secara utuh gitu di setiap momen dalam hidup, agar kita tidak menyesal karena waktunya udah habis. Contohnya kita punya orang tua, kita punya keluarga, kita punya temen, karena kita merasa bahwa waktu sama mereka ya udah gitu. Padahal waktu itu bakal habis dan kita nggak tahu gitu. Dan karena kita nggak bisa merubah takdir, waktu dan lain sebagainya, yang bisa kita rubah adalah cara kita menikmati momen tersebut.
Gak banyak nih momen sama orang ini tuh nanti pasti bakal hilang. Ketika kamu kenal orang itu, berperilakulah sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya kita kayak ketemu orang ini, oh iya kamu temenku gitu, perlakukan dia sebaik-baiknya. Kamu ibuku, kamu ayahku, kamu saudara-saudaraku gitu. Perlakukan mereka sebaik-baiknya. Saat masa sekolah, ya hadirlah gitu, hadirlah saat sekolah itu. Di setiap momen hadir gitu, karena memang gak bisa terulang guys. Gimana kita pengen mengulang momen, we can't. Kita gak bisa gitu. Dan itu adalah takdir yang sedihnya harus banget kita rasakan. Kayak gitu. Nah, ini tuh dari kemarin berkecamuk banget di kepala aku, kayak aku ngerasa kehilangan yang sangat amat hilang, tapi aku nggak ngerti kehilangan apa. Aku merasa ketakutan yang sangat takut, tapi aku juga nggak ngerti apa yang aku takutin. Dan mungkin itu salah satunya ya karena momen aku sudah habis dan aku baru menyadari di akhir gitu. Aku terlalu merasa bahwa hidup tidak akan berhenti, bahwa tidak ada yang berkurang, padahal ya setiap hari itu berkurang gitu. Tanpa sadar. Jadi ya at this point aku cuma pengen bilang kalau mari kita berperilaku dengan sebaik-baiknya saat ini, jangan nunggu nanti, dan hadir secara utuh dan penuh dalam setiap momen di hidup kita. Kita bisa lihat orang-orang di kanan kiri kita, orang-orang yang kita kenal, apakah kita sudah sebaik-baiknya mengenal mereka. Kalau belum, coba deh kenalan lagi. Coba deh untuk merasakan sebaik-baiknya momen. Gitu aja sih. Mungkin ini agak muter-muter. Tapi ya gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan Maurina. So, bye-bye. I love you guys.